Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita masuk ke pembelajaran keempat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Berikut ini beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Adalah sebagai berikut. Pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Kemudian, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan. Dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Anak-anak kelas 5, masa pergerakan kebangsaan atau masa pergerakan nasional dibedakan menjadi 3. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Kedua, masa radikal atau non-kooperatif tahun 1920 sampai 1927-an. Ketiga, masa moderat tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal atau masa non-kooperatif. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal atau non-kooperatif karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya. Misalnya, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamietan Beon,
Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Baiklah anak-anak kelas 5, munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal, yaitu 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Pada faktor eksternal terdiri dari 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia Pertama menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Baiklah anak-anak kelas 5, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Pada bidang politik, yaitu banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Kemudian mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada bidang sosial dan budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing, sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Anak-anak kelas 5, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan ini menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali.
Pertama, Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kedua, Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut ini isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak kelas 5, peristiwa Sumpah Pemuda untuk menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terdapat pada perbedaan adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan sejak turun-menurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali, upacara Rambu Solo di Toraja, dan upacara Tedak Siten di Jawa. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Pertama, sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan ayah. Misalnya pada suku Batak di Sumatera Utara, Minahasa Sulawesi Utara, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Misalnya pada suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan bilenial mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Misalnya pada suku Jawa di Pulau Jawa. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.